Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Agus Santoso SEMM selaku dosen mata kuliah teori pengambilan keputusan. Bab 1. Organisasi publik, organisasi non-profit, dan organisasi bisnis. Konsep strategi. Pertama, kompetensi distinktif. Kedua, keunggulan kompetitif. Pelayanan sebagai fungsi utama. Pertama, mengatur, kedua, memerintah, ketiga, menyediakan fasilitas, dan keempat, memberi pelayanan. Voluntarisme dan organisasi non-profit. Pertama, filantropi, dan kedua, kedermawanan. Karakteristik publik dan privat. Pertama, melayani lingkungan. Kedua, tantangan. Ketiga, akuntabilitas. Dan keempat, karakteristik organisasi. Perbedaan utama: kekuasaan dan politik, pengaruh manajer publik, loyalitas daya dan profesionalisme, sumber daya dan profesionalisme. Perbedaan khas antara organisasi publik dan organisasi bisnis: faktor-faktor lingkungan, transaksi organisasi lingkungan, proses dan struktural internal. Klarifikasi organisasi non-profit. 1. Badan-badan pemerintahan. 2. Organisasi non-profit swasta. 3. Organisasi swasta. Fase-fase pertumbuhan organisasi non-profit menurut Ostrowski 1990. 1. Sukarelawan. 2. Berkembang. 3. Desentralisasi. 4. Koordinasi. 5. Kerjasama. Golongan organisasi non-profit: yang pertama lembaga keagamaan, kedua organisasi kesejahteraan sosial, dan ketiga organisasi kemasyarakatan. Karakteristik organisasi non-profit: yang pertama, tidak bermotif cari keuntungan. Kedua, adanya pertimbangan khusus dalam penggunaan pajak. Ketiga, kecenderungan berorientasi semata-mata pada pelayanan. Keempat, banyak menghadapi kendala yang besar pada tujuan. Kelima, pengaruh politik biasanya memainkan peran yang sangat penting. Dan yang keenam, dominasi profesional. Untuk selanjutnya yaitu bab 2 adalah pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah aspek yang paling penting dari kegiatan manajemen. Pengambilan keputusan mempunyai arti penting bagi maju mundurnya suatu organisasi. Pengambilan keputusan ialah proses memilih suatu alternatif cara bertindak dengan metode efisiensi sesuai situasi. Proses mencapai suatu keputusan organisasi yaitu optimasi dan state spacing. Apakah keputusan itu? Pengertiannya, menurut James A.F. Stunner, keputusan ialah suatu pemilihan di antara alternatif-alternatif. Unsur prosedur ialah keputusan mengidentifikasikan masalah, mengklasifikasi tujuan-tujuan khusus yang diinginkan. Alternatif dan konsekuensi ialah keputusan bertolak dari beberapa kemungkinan atau alternatif untuk dipilih. Tingkat-tingkat keputusan. 1. Automatic decision. 2. Factor weighting decision. 3. Expected information decision. 4. Dual uncertainty decision. Kategori keputusan. Pertama, representasi. 2. Informasi. Ketiga, empiris. Dan yang keempat yaitu eksplorasi. Selanjutnya ada teknik pengambilan keputusan. Yang pertama adalah terprogram dan yang kedua adalah tidak terprogram. Pendekatan terhadap pengambilan keputusan.
yaitu berdasarkan fakta, pengalaman, intuisi, logika, dan analisis sistem. Pendekatan McGraw. Yang pertama, pendekatan proses pengambilan keputusan rasional, dan yang kedua, model tawar-menawar politik, dan yang terakhir, model proses organisasi. Teori-teori pengambilan keputusan, ada aliran manajemen saintifik, dan juga aliran birokratik, kemudian aliran hubungan kemanusiaan, selanjutnya aliran analisis sistem, dan yang terakhir, aliran rasional ekonomi. Pemecahan masalah dan pengambilan keputusan pemikiran yang akhirnya bermuara pada hasil berupa penyelesaian kesenjangan antara das Sollen dan das Sein, antara apa yang seharusnya dan apa yang nyata. Pendekatan terhadap problem solving. Yang pertama, merumuskan tujuan dan sasaran organisasi. Yang kedua, mengumpulkan mengevaluasi informasi. Yang ketiga, merumuskan hipotesis. Yang keempat, merumuskan alternatif, menyelesaikan yang memungkinkan. Model pemecahan masalah kreatif dari Osborne Farnes. Yang pertama adalah object finding, yang kedua ada fact finding, yang ketiga ada problem finding, yang keempat ada idea finding, yang kelima ada solution finding. Thank you and goodbye. Sekian dari kelompok 1. Apabila ada salah kata maupun penulisan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Created using Powtoon.